Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SW pada MIPS. Yang sebelumnya kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Alvin Yudi dengan NIM 2020. Kemudian ada rekan saya, Mujahid Adi Salam dengan NIM 3002. Selanjutnya ada Asyaratul Mufidah Andini dengan NIM 2010. Kemudian ada Salsabila Katronisa dengan NIM 2028 dan yang terakhir ada Yori Rahmat Syafikri dengan NIM 1014. Untuk diskusi kami pada kali ini kami membaginya menjadi beberapa bagian. Tapi yang pertama itu kami masuk dulu ke bagian pengertian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adli. Kepada Adli dipersilakan. Baiklah. Sebelumnya instruksi SW ataupun instruksi storeword itu digunakan untuk menyimpan isi dari sebuah register ke dalam sebuah memori. Dan satu word pada MIPS itu berukuran 32 bit atau 4 byte. Sehingga instruksi itu dapat menuliskan data sebesar 4 byte dari register ke alamat memori tertentu. Dan format penulisannya adalah biasanya itu SW register lalu offset dalam kurung base, yang berarti nilai dari register itu akan disimpan ke memori pada alamat hasil penjumlahan dengan offset. Dan pada kode yang terlihat ini, instruksi T0 itu value-nya menyimpan angka 100 dari isi register T0 ke dalam variabel di value memory. Dan awalnya value memory bernilai 42, tetapi setelah SW nilainya berubah menjadi 100. Lalu program kemudian akan membaca kembali nilai dari value dengan LW ke register T1. Sudah, Bin? Baik, terima kasih Pak Adli. Selanjutnya itu ada bagian source code dari SW ini akan dijelaskan oleh rekan saya Yori. Pada Yori dipersilakan. Baik, terima kasih Alvin. Untuk source code sendiri, program dimulai dengan .data, terus value word 42 yang artinya ada variabel yang bernama value yang isinya tuh bernilai 42. Selanjutnya .text global main, yang mana global main di sini artinya program dijalankan dari main. Selanjutnya isi main LI atau load immediate kepada register T0 yang isi registernya itu 100. Selanjutnya SW T0 value yang artinya store word disimpan ke variable value. Jadi isi value sekarang tuh 100 bukan 42 lagi nilainya. Selanjutnya LW T1 value yang artinya load word, berarti kotak value yang 100 tadi disimpan ke register T1. Jadi isi register T1 sekarang bernilai 100. Selanjutnya L1 LI V0 1 yang artinya kode untuk print integer. Mov A0 T1. Register A0 diisi dengan angka yang ingin dicetak tadi di register T1 yang bernilai 100. Selanjutnya syscall menjalankan perintah dan menghasilkan keluaran nilai 100. LI V0 10 yang bermaksud kode khusus untuk menyelesaikan program. Syscall. Jadi program selesai sampai syscall yang terakhir. Selesai, Vin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya Yori. Selanjutnya itu ada bagian text segment dan juga data segment yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Ya, makasih Alvin. Ini dari yang udah shortcut udah dijelaskan oleh Yori tadi, kita kan setelah mengexecute-nya tuh bakalan terjadi instruction cycle dari source code yang udah dibuatkan. Nah, yang pertama tuh
Di sini kita bisa dilihat di text segment itu ada address kan. Seperti yang diajarin Bapak, address itu pasti kelipatan 4 kalau di Maps ini. Bisa kita tengok dari 0, 4, 8, sama C gitu kan. C itu kan dalam hexadesimal. Hexadesimal kan dia itu 12. Ini memang kelipatan 4 dari 0, 4, 8, 12, dan seterusnya kan. Tuh kita tengok tuh ada alamat kodenya dalam bahasa mesin yang 0x240 ini, terus yang basic ini yang penjelasan kodenya, terus yang di sampingnya itu ada kode yang kita bikin di source code tadi. Nah, di sini kita bisa nengok ada value di sebelah kanan kan. Di value itu kita bisa, oh ini karena belum di execute, kalau misalnya dia udah ter-execute nanti nilai 100 bakalan di store ke register tenol. Sekarang kan yang kuning-kuning ini tandanya itu ini yang lagi di-execute, baris yang warna kuning lagi di-execute. Berarti yang lagi di-execute itu ngeload immediate ke si tenolnya sebesar 100. Nah, maka di basic itu ada tulisan 0x000064 kan, dalam hexadesimal 64 tuh 100. Jadi value dari si tenol tuh ada 100. Nah, untuk langkah selanjutnya tuh kan ada SW yang kita bahas sekarang nih, itu store word kan, kita nyimpan ke register itu si value 100 tadi ke si tenol. Kalau yang dijelaskan dari source code tadi kan awalnya kan nilainya tuh 42. Pas kita udah masuk ke 100, berarti register itu sekarang nampung nilai si 100 nih. Terus bisa kita tengok kan nanti ada step-stepnya di sini. Yang dari address X dari 0x004000 ke selanjutnya tuh dia ngenunjukin cycle dari source code tadi. Nih ada LW, SW, sampai ke system call terakhir untuk melihat hasilnya. Nah, kalau di bawah itu ada Mars message ini, dia tuh nunjukin kalau udah terkomplit gitu. Seharusnya di sini ada nampakin output dari apa kita semua nih. Dari kode kita nih bakalan nunjukin nilai 100 karena sistem call itu kan ada yang angka 1, sistem call 1 kan. Itu untuk ngeprint nilai output. Outputnya tuh kan kita dapat dari value tuh tadi dah kita nilai ke 100. Nah, sepertinya itu aja sih. Saya kembalikan ke Alvin, ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya itu ada bagian database pada MIPS X-ray yang akan dijelaskan oleh rekan saya Vida. Kepada Vida dipersilakan. Baik, terima kasih Alvin. Jadi selanjutnya tuh ada di bagian X-ray. Jadi di X-ray ini berdasarkan source code yang kita pakai tuh nanti ada 4 tipe. Jadinya tuh ada tipe immediate, register, load, sama store. Nah, di tipe yang pertama tuh tipe immediate. Di tipe immediate ini instruksinya tuh langsung gunain angka 100 atau angka langsung. Jadi alurnya tuh nanti instruksinya tuh bakal dibaca. Jadi instruksi itu bakal yang 100 tuh bakal diambil dari memori ke IR-nya. Nah, nanti instruksinya bakal diterjemahin jadi konstanta. Nah, baru dieksekusi dan selanjutnya ditulis ke register tujuannya yaitu T0. Yang kedua tuh ada tipe register. Nah, tipe register ini dia nggak langsung gunain angka aslinya yaitu angka 100, tapi dia gunain register lain. Jadi kayak sebelumnya ya, yaitu instruksinya bakal dibaca dulu pakai instruksi move, terus nanti instruksinya diterjemahin di di bagian sini tuh registernya yang dibaca, bukan nilainya yang dibaca. Jadi ada namanya register fetch. Nah, nilai itu diambil dari T1. Baru instruksi itu dieksekusi dan ditulis ke register tujuannya yaitu A0. Nah, yang ketiga tuh ada tipe memori. Itu store word SW yang sesuai dengan materi kita. Yaitu di mana instruksi ini menyimpan isi dari register ini ke memori.
Jadi alur instruksinya tuh, dibaca dulu, terus diterjemahin. Nah, di sini ada yang namanya effective address calculation. Jadi alamatnya itu dihitung itu. Nah, selanjutnya tuh ada disimpan ke memory access, ke alamat value di codingan kita tadi. Baru sampai di sana. Tadi nilai itu langsung disimpan ke memori value, yaitu konstanta yang di codingan source code awal tadi. Selanjutnya ada yang keempat tuh ada load, tipe load. Jadi di tipe load ini alurnya tuh ada instruksinya dibaca dulu, terus diterjemahin pakai effective address calculation tadi yang sebelumnya. Nah, datanya ini diambil dari memori pada alamat value, baru disimpan. Jadi nggak selesai di value, tapi dia juga disimpan di register T1. Jadi perbedaan dari keempat tipe ini, kalau di immediate dia pakai konstansa langsung yaitu 100. Jadi dari immediate ke register. Nah, kalau di register dia nggak pakai nilai langsung, tapi dia pakai register lain. Jadinya dari register dia ke register. Yang ketiga tuh yang store SW. Jadi dia tuh nilai dari register ini dikirim ke memorinya. Jadi terakhir sampai di memori. Yang keempat tuh load. Jadi nilai dari memori bakal dikirim ke register itu sendiri. Sekian saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih Vida. Mungkin sekian penjelasan dan diskusi dari kelompok kami mengenai SW ataupun instruksi store word. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.